Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran datangi Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Kapolda berharap polisi bisa bersinergi dengan ulama. Satu hari pasca insiden anggota kepolisian dengan 6 anggota Laskar Khusus FPI, Kapolda Metro Jaya siang tadi datangi Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Irjen Pol Fadil Imran menegaskan kunjungannya kali ini sebagai silaturahmi dengan ulama. Lebih lanjut, mantan Kapolda Jawa Timur tersebut berharap adanya sinergi antara kepolisian dengan ulama. Membangun kerjasama seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ulama dan umara bersama-sama membangun Jakarta yang aman, yang damai, yang sejuk, serta Jakarta yang sehat. Nanti kita saling bersinergi dalam mewujudkan hal tersebut. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya angkat bicara terkait penyerangan yang diduga dilakukan anggota Laskar FPI. Kapolda Metro Jaya menyebut pihaknya terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur karena anggotanya diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Dari Jakarta, Yudatri iNews melaporkan. Imam Besar FPI Rizik Syihab kembali mangkir dalam pemanggilan kedua Senin kemarin. Pada pemanggilan kedua kemarin, Rizik Syihab dan menantunya diwakili kuasa hukum. Imam Besar FPI Rizik Syihab bersiap menghadapi pemanggilan ketiga setelah sebelumnya mangkir pada 2 pemanggilan penyidik. Sebelum melayangkan pemanggilan ketiga, Polda Metro Jaya hari ini dijadwalkan melaksanakan gelar perkara kasus kerumunan Rizik Syihab. Gelar perkara dilakukan secara tertutup di Mapolda Metro Jaya. Hari ini akan dilaksanakan gelar perkara. Mudah-mudahan sore ini selesai nanti gelar perkara akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ya. Rizik Syihab mangkir untuk kedua kalinya saat dipanggil penyidik Polda Metro Jaya guna dimintai keterangan terkait kasus kerumunan. Ketidakhadiran Rizik beserta menantunya Hanif Alatas yang juga seharusnya diperiksa sebagai saksi hanya diwakili oleh kuasa hukum. Menurut kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, Rizik dalam kondisi sehat namun membutuhkan waktu istirahat karena masih dalam pemulihan. Begitu juga pada panggilan pertama 1 Desember lalu, Rizik Syihab mangkir dengan alasan kelelahan. Alasannya beliau sedang masih pemulihan sembari ada keperluan keluarga yang memang tadi malam sudah dilaksanakan, artinya beliau saat ini masih bersama dengan urusan keluarga demikian. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran menegaskan akan menjemput paksa Rizik Syihab jika mangkir pada panggilan ketiga. Kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rizik Syihab akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang saat tiba di tanah air, serta saat acara Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat. Kerumunan tersebut diperkarakan karena melanggar protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 jenazah simpatisan Rizik Syihab yang tewas saat bentrok dengan polisi sudah bisa diambil keluarga, namun harus seizin penyidik. Sementara terkait penyerangan polisi, FPI membantah anggotanya memiliki senjata api. Enam jenazah pengikut Rizik Syihab yang tewas ditembak saat bentrok dengan polisi di tol Jakarta Cikampek masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Asep Hendradiana, ke-6 jenazah Laskar FPI itu sudah selesai diotopsi dan bisa diambil keluarga, namun harus seizin dari penyidik. Tapi hari ini kan udah boleh diambil kan sama keluarga kan? Iya, jadi artinya kita udah serahkan ke penyidik. Tinggal keluarga datang menyampaikan dan kita pasti akan kita bantu. Kita akan bantu.
kita akan bantu sebaik mungkin. Tapi sampai saat ini belum ada yang mengambil atau? Kebetulan saya pagi ini belum saya cek lagi nanti saya akan. Tapi intinya setiap kegiatan-kegiatan berhubungan dengan penyidikan pasti saya akan laporkan dan kita akan bekerjasama dengan penyidik utama. Kalau otopsi mah udah kelar ya Kang ya semuanya? Pemeriksaan sudah kita lakukan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi penyerangan oleh sejumlah orang yang diduga simpatisan Rizik Syihab. Kapolda Metro Jaya menyebut pihaknya terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Namun Front Pembela Islam membantah anggotanya yang mengawal Rizik Syihab dibekali senjata api. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Dari peristiwa penyerangan polisi di Tol Jakarta Cikampek, polisi minta sejumlah barang bukti. Selain itu, polisi juga mengklaim memiliki informasi berupa rekaman suara. Rekaman suara menyebut simpatisan FPI mengetahui persis mobil yang mengikuti adalah mobil anggota polisi, namun tetap menyerangnya. Tim Liputan iNews melaporkan. iNews sore kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.